Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas soal terkait pemodelan penyebaran penyakit menggunakan model SEI. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, diberikan model penyebaran penyakit sebagai berikut. Persamaan pertama, ds per dt sama dengan gamma dikurang mu s dikurang alpha si. Kemudian untuk persamaan yang kedua, dE per dt sama dengan alpha si dikurang epsilon ditambah mu dikali e. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, di per dt sama dengan epsilon e dikurang beta ditambah mu dikali i. Dengan mu, alpha, beta, dan gamma adalah positif, carilah titik ekuilibrium dan bentuklah matriks Jacobian serta tentukan kestabilan dari titik ekuilibrium tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita menentukan titik ekuilibrium. Model penyebaran penyakit berbentuk sistem persamaan diferensial yang mana untuk mengetahui keadaan setimbang atau tidak terjadi perubahan jumlah subpopulasi. Dilakukan dengan menyamakan ruas kanan dengan 0. Jadi ketika persamaan yang tadi kita sama dengankan 0, sehingga diperoleh untuk persamaan yang pertama, gamma dikurang mu s bintang sama dengan alpha s bintang i bintang sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua menjadi alpha s bintang i bintang dikurang epsilon ditambah mu dikali e bintang sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang ketiga, epsilon e bintang dikurang b ditambah mu dikali i bintang sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan titik ekuilibrium bebas penyakit, di mana kasus ini terjadi ketika tidak ada individu yang terkena dan terinfeksi, dalam artian E-nya sama dengan 0 dan I-nya juga sama dengan 0. Dan titik ekuilibrium bebas penyakit ini kita simbolkan dengan E0. Nah, pada kasus ini kita akan mencari nilai S bintang. Nah, untuk memperoleh nilai S bintang ini, dari persamaan 1 kita substitusikan nilai I bintang sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai untuk S bintang sama dengan gamma per mu. Nah, karena nilai E dan I-nya sama dengan 0, maka kita peroleh titik ekuilibrium bebas penyakitnya atau E0-nya sama dengan S-nya sama dengan gamma per mu, E-nya sama dengan 0, dan I-nya sama dengan 0, atau E0 sama dengan gamma per mu, 0,0. Kemudian, kita akan menentukan titik ekuilibrium endemik, di mana kasus ini terjadi ketika terdapat individu yang terkena dan terinfeksi, atau dengan kata lain, E dan I-nya tidak sama dengan 0. Dan titik ekuilibrium endemik ini kita simbolkan dengan E bintang. Dan pada kasus ini kita akan mencari nilai dari S bintang, E bintang, dan I bintang. Dan untuk memperoleh itu, dari persamaan pertama, yaitu gamma dikurang mu S bintang dikurang alpha S bintang I bintang sama dengan 0. Kemudian kedua ruasnya kita kurangkan dengan gamma, lalu kita faktorkan sehingga kita peroleh nilai untuk S bintang sama dengan gamma per mu ditambah alpha I bintang. Ini adalah persamaan untuk 1A. Kemudian dari persamaan yang kedua, yaitu alpha S bintang I bintang dikurang epsilon ditambah mu dikali E bintang sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan epsilon ditambah mu E bintang sehingga kita peroleh nilai E bintang sama dengan alpha S bintang I bintang per epsilon ditambah mu. Dan ini adalah persamaan untuk 2A. Lanjut, untuk persamaan ketiga kita peroleh epsilon E bintang dikurang beta ditambah mu dikali I bintang sama dengan 0. Lalu kedua ruasnya kita kurangkan dengan beta ditambah mu dikali I bintang sehingga diperoleh untuk nilai E bintang sama dengan beta ditambah mu dikali I bintang per epsilon. Dan ini adalah untuk persamaan 3A. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 2A ke persamaan 3A, di mana kita peroleh beta ditambah mu dikali I bintang per epsilon sama dengan alpha S bintang I bintang per epsilon ditambah mu.
kemudian kita kali silang, dan di sini untuk variabel I bintangnya bisa kita coret sehingga diperoleh nilai untuk S bintang sama dengan beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu per alpha epsilon. Ini adalah persamaan 1B. Kemudian kita substitusikan persamaan 1B ke persamaan 1A, di mana persamaan 1B yaitu S bintang sama dengan gamma per mu ditambah alpha I bintang. Kemudian melalui beberapa operasi aljabar kita peroleh nilai untuk I bintang sama dengan alpha epsilon gamma dikurang beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu dikali mu per alpha dikali beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu. Dan ini adalah persamaan untuk 3B. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai E bintang, maka kita substitusikan persamaan 1B dan 3B ke persamaan 2A. Sehingga E bintang sama dengan alpha dikali S bintang dikali I bintang per epsilon ditambah mu. Kemudian kita substitusikan nilai S bintang dan I bintang yang telah kita dapatkan tadi, sehingga kita peroleh untuk nilai E bintang yaitu gamma dikali alpha dikali epsilon dikurang beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu dikali mu per epsilon dikali mu ditambah epsilon. Karena kita telah memperoleh nilai dari S bintang, E bintang, dan I bintang, maka diperoleh titik kesetimbangan endemik sebagaimana yang tertera pada slide. Pembahasan selanjutnya yaitu matriks Jacobian. Jadi, matriks Jacobian adalah matriks yang elemen-elemennya merupakan turunan parsial dari beberapa fungsi. Dan untuk menentukan kestabilan titik ekuilibrium bebas penyakit, kita akan menggunakan matriks Jacobian ini. Dari persamaan 1, 2, dan 3, kita akan menurunkan berdasarkan matriks Jacobian. Untuk persamaan yang pertama, kita turunkan terhadap S diperoleh min mu dikurang alpha I, kemudian diturunkan terhadap E diperoleh 0, dan diturunkan terhadap I hasilnya sama dengan min alpha S. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita turunkan terhadap S diperoleh alpha I, dan diturunkan terhadap E diperoleh min epsilon ditambah mu, dan diturunkan terhadap I hasilnya sama dengan alpha S. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, kita turunkan terhadap S hasilnya 0, dan diturunkan terhadap E hasilnya epsilon, dan diturunkan terhadap I hasilnya min beta ditambah mu. Setelah kita peroleh matriks Jacobiannya, maka kita substitusi titik ekuilibrium bebas penyakit ke dalam matriks. Selanjutnya kita mencari nilai eigen untuk titik ekuilibrium atau E0, di mana rumusnya adalah J0 dikurang lambda I sama dengan 0. Jadi, hasil dari matriks Jacobiannya kita kurangkan dengan lambda dan dikalikan dengan matriks identitas dan disama dengankan 0. Setelah diperoleh hasilnya, selanjutnya kita mencari determinan matriks dengan menggunakan metode Sarrus, dan diperoleh hasilnya yaitu lambda pangkat 3 ditambah 3 mu ditambah epsilon ditambah beta dikali lambda kuadrat ditambah 3 mu kuadrat ditambah 2 mu epsilon ditambah 2 mu beta dikurang epsilon beta ditambah alpha epsilon gamma per mu dikali lambda, dan ditambah mu pangkat 3 ditambah mu kuadrat beta ditambah mu kuadrat epsilon ditambah mu epsilon beta dikurang alpha gamma epsilon sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita misalkan Y dan Z menjadi koefisien dari lambda kuadrat dan lambda, sehingga untuk Y-nya sama dengan 3 mu ditambah epsilon tambah beta, untuk Z-nya sama dengan 3 mu kuadrat ditambah 2 mu S ditambah 2 mu beta dikurang epsilon beta dikurang alpha gamma per mu, dan A-nya sama dengan mu pangkat 3 ditambah mu kuadrat beta ditambah mu kuadrat epsilon ditambah mu epsilon beta dikurang alpha gamma. Jadi persamaan karakteristiknya menjadi lambda pangkat 3 ditambah
Y lambda pangkat 2 ditambah Z lambda ditambah A. Nah, untuk melakukan analisis kriteria stabilitas Roth-Hurwitz, pertama-tama kita perlu mengetahui koefisien dari persamaan karakteristik, di mana persamaan karakteristiknya yaitu lambda pangkat 3 ditambah Y lambda kuadrat ditambah Z lambda ditambah A sama dengan 0, dengan koefisien A3 nya sama dengan 1, A2 sama dengan Y, A1 sama dengan Z, dan A0 nya sama dengan A. Dan kriteria stabilitas Roth-Hurwitz mensyaratkan bahwa semua akar dari persamaan karakteristik memiliki bagian real negatif. Untuk itu, tabel Roth harus dibangun dengan semua elemen di kolom pertama. Tabel tersebut harus positif. Untuk baris pertama yaitu lambda pangkat 3, nilai yang kita ambil yaitu dari A3 sama dengan 1 dan A1 sama dengan Z. Kemudian untuk lambda kuadrat kita mengambil A2 sama dengan Y dan A0 nya sama dengan A. Kemudian untuk mencari nilai dari lambda pangkat 1, maka kita kalikan Y dikali Z dikurang 1 dikali A per Y, sehingga diperoleh YZ dikurang A per Y. Nah, untuk di baris ketiga kolom ketiga hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian kita menghitung elemen-elemen di baris keempat atau lambda pangkat 0. Sama dengan tadi, kita kalikan YZ dikurang A per Y dikali A, kemudian dikurang Y dikali 0 per YZ dikurang A per Y sama dengan A. Jadi kita peroleh untuk Y pangkat 0 nya sama dengan A, dan untuk nilai di baris keempat kolom ketiga hasilnya sama dengan 0. Jadi berdasarkan analisis kriteria stabilitas Roth-Hurwitz, jika Y lebih dari 0 dan Z lebih dari 0 dan YZ dikurang A lebih dari 0, maka semua akar persamaan karakteristik memiliki bagian real negatif. Oleh karena itu, titik equilibrium positif atau stabil. Nah, selanjutnya analisis kestabilan titik equilibrium endemik. Sama halnya dengan tadi, kita menggunakan matriks Jacobi. Kemudian setelah diperoleh matriks Jacobinya, kita substitusi nilai titik equilibrium endemik atau E1 bintang dan diperoleh matriksnya. Kemudian kita mencari nilai eigen dan vektor eigen untuk titik equilibrium endemik, di mana di sini kita menggunakan rumus J E1 bintang dikurang lambda I sama dengan 0, di mana matriks dari JE1 bintang dikurang dengan lambda dan dikalikan dengan matriks identitas sama dengan 0. Kemudian setelah diperoleh hasilnya, maka kita mencari determinan dari matriks tersebut dengan menggunakan metode Sarrus. Nah, setelah diperoleh, maka kita misalkan Y dan Z koefisien dari lambda kuadrat dan lambda, sehingga kita peroleh untuk Y sama dengan 3 mu ditambah alpha I bintang ditambah epsilon ditambah beta. Untuk Z-nya yaitu 3 mu kuadrat ditambah 2 mu epsilon ditambah 2 mu beta ditambah 2 mu alpha I bintang ditambah alpha I bintang epsilon ditambah alpha I bintang beta ditambah epsilon beta dikurang alpha S bintang epsilon. Kemudian untuk A-nya sama dengan mu pangkat 3 ditambah epsilon mu kuadrat ditambah mu epsilon beta dikurang mu alpha S bintang epsilon ditambah alpha I bintang mu kuadrat ditambah alpha I bintang mu epsilon ditambah alpha I bintang epsilon beta ditambah alpha I bintang mu beta dan ditambah mu kuadrat beta. Jadi persamaan karakteristiknya menjadi lambda pangkat 3 ditambah Y lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah A sama dengan 0. Dan untuk melakukan analisis kriteria stabilitas Roth-Hurwitz, perlu diketahui koefisien persamaan karakteristiknya, di mana kita ketahui persamaan karakteristiknya yaitu lambda pangkat 3 ditambah Y lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah A sama dengan 0. Nah, untuk koefisiennya, untuk A3 sama dengan 1, A2 sama dengan Y, A1 sama dengan Z, dan A0 sama dengan A. Untuk tabel Roth-Hurwitz-nya,
Di baris pertama, lambda pangkat 3, 1 set. Baris kedua, lambda kuadrat Y, A. Dan baris ketiga, lambda pangkat 1, Y set dikurang A per Y dan 0. Dan untuk baris keempat, lambda pangkat 0 yaitu A dan 0. Jadi berdasarkan analisis kriteria stabilitas root Hurwitz, jika Y-nya lebih dari 0 dan setnya lebih dari 0 dan Y set dikurang A juga lebih dari 0, maka semua akar persamaan karakteristik memiliki bagian real negatif. Oleh karena itu, titik ekuilibrium positif atau stabil.